Halo anak-anak, selamat datang kembali di topik pembelajaran ketenagakerjaan. Kali ini kita akan coba membahas tentang sistem upah di Indonesia. Di saat ini, kita akan coba membahas beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, apa itu upah? Yang kedua, bagaimana penerapan sistem upah di Indonesia? Yang ketiga, apakah ada orang-orang yang mengatur penerapan upah para pekerja di Indonesia? Dan yang keempat, bagaimana caranya kita menghitung upah para pekerja di Indonesia? Nah, pertanyaan pertama nih untuk kalian. Coba jawab di buku tulis kalian, apa itu upah? Tolong untuk tidak membuka buku paket dan coba untuk menggunakan bahasa kalian sendiri tentang pengertian upah. Tapi Mister minta tolong juga ya, jangan pakai bahasa Jawa atau bahasa Korea. Karena Mister nggak akan ngerti. Oke? Selamat menjawab. Mister kasih waktu 2 menit. Apakah kalian sudah menjawab apa itu upah? Kalau sudah, coba cocokkan dengan pengertian berikut. Apakah jawaban kalian itu sama dengan pengertian di samping? Kalau kalian tidak mengerti, Mister coba sederhanakan ya. Sederhananya, upah adalah imbalan. Ingat ya, kata kuncinya adalah imbalan. Sesuatu yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja dan berupa uang. Jadi bentuknya adalah uang pada periode tertentu. Jadi pemberi kerja memberikan uang tersebut atau upah tersebut sebagai imbalan bagi pekerja pada periode tertentu sesuai dengan kesepakatan kerjanya atau sesuai dengan perjanjian kerja bersama. Kalau kalian sudah mengerti tentang apa itu upah, sekarang kita akan coba membahas tentang bagaimana sistem upah di Indonesia berjalan. Mister persilahkan kalian untuk membuka buku paket halaman 151. Di situ akan ada penjelasan tentang sistem upah di Indonesia. Mister berikan waktu 2 menit untuk kalian membaca sejenak. Selamat membaca. Nah, setelah membaca, apa yang kalian dapatkan? Mister mau minta 3 orang untuk sharing di kelas tentang apa itu sistem upah dan apa yang sudah kalian baca di halaman 151 itu. Nah, kalau sudah kalian sharingkan, Mister coba sederhanakan ya tentang sistem upah di Indonesia. Sebenarnya, sistem upah di Indonesia itu diatur oleh undang-undang dan oleh kebijakan pemerintah. Jadi, pada dasarnya ada 2 komponen utama dalam sistem upah. Pertama, upah minimum dan struktur serta skala upah. Kalau kalian lihat, di buku ada 5 komponen lainnya. Nah, 5 komponen itu sebenarnya adalah pendukung dari 2 komponen utama, yaitu upah minimum dan juga struktur serta skala upah. Nah, yang pertama, kita akan bahas tentang komponen upah minimum. Nah, upah minimum ini sederhananya adalah upah terendah yang diberikan kepada pekerja oleh pemberi kerja. Pemberi kerja tidak boleh memberikan upah di bawah upah minimum. Nanti itu akan masuk ke dalam pelanggaran. Nah, upah minimum biasanya diatur oleh provinsi ataupun pemerintah kabupaten. Makanya kita mengenal ada UMP dan UMK.
Lebih lanjut, nanti kita akan coba bahas pihak-pihak apa dan siapa saja yang mengatur tentang upah minimum ini. Yang kedua, itu adalah komponen struktur dan skala upah. Nah, struktur dan skala upah ini berkaitan tentang kewajiban perusahaan. Jadi kewajiban perusahaan adalah menentukan upah seorang pekerja berdasarkan struktur dan skala upahnya. Jadi di dalam struktur dan skala upah ini ada beberapa komponen. Pertama, tentang jabatan. Apakah jabatan yang dipegang oleh pekerja tersebut tinggi atau rendah? Kedua, ada pendidikan. Apakah pendidikannya tinggi atau rendah? Ketiga, ada pengalaman kerja. Apakah pengalaman kerja seseorang tersebut itu banyak atau sedikit? Dan terakhir tentu saja kinerjanya atau bagaimana dia bekerja, apa yang bisa dia berikan kepada perusahaan, itu juga jadi perhitungannya. Jadi misal ada seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi, kemudian dia dapat pekerjaan dengan jabatan yang tinggi, kemudian dia punya pengalaman yang banyak di jabatan tersebut, dan terakhir ternyata kerjanya sangat-sangat baik. Kira-kira berapa upah yang harus diberikan kepada pekerja tersebut? 1 digit? 2 digit? 3 digit? Ya, coba kalian pikirkan bersama-sama. Nah, sekarang kita sudah berada di setengah topik pembelajaran tentang sistem upah. Pertama, kita sudah membahas apa itu upah. Kedua, kita sudah membahas bagaimana sistem upah di Indonesia itu diterapkan atau berjalan. Nah, sekarang Mister mau cek pemahaman dulu nih. Takut-takutnya ada yang ternyata tertidur ya di dalam kelas Mister, karena mungkin merasa video pembelajaran Mister nggak menarik gitu. Ya, jadi sekarang silahkan kalian perhatikan instruksi berikut. Setelah itu coba kerjakan secara individu ya. Kerjakan secara individu dan perhatikan instruksinya. Oke, selamat mengerjakan. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Semangat! Bye-bye!